Tadi saya bilang memang betul ada sebagian dari teman-teman yang mendakwahkan tentang anti bid'ah dengan kasar, betul. Ada setidaknya 2 kalilah kejadian. Satu di sekitar Surabaya, satunya lagi di sekitaran Jakarta. Ada acaranya orang yang memang kita bisa kategorikan itu bid'ah. Dilaksanakan mulai dari maghrib sampai setengah 12 belum selesai-selesai. Ada bacaan tertentu yang mereka baca, ada kegiatan tertentu yang mereka lakukan. Ada sebagian teman-teman oknum salafi, karena mungkin semangatnya yang membara, karena pertama dia tinggal di dekat acara sehingga terganggu telinganya, dia sudah nggak tahan juga, belum lagi ini acaranya acara bid'ah misalnya, ya, maka dia keluar, dia datangi memang lokasi acara tersebut. Dia datangi, kemudian dia bentak-bentak orang di situ. Dia bilang, sampai kapan ini selesainya? Lihat ini sudah jam berapa? Orang-orang yang sedang mengadakan acara itu memang tertegun terus berkata, iya Pak, tunggu sebentar lagi. Lihat ini jam berapa? Begitu dia teriak, syirik semua ini. Maka ada lagi yang bantah. Ustadz, ngomong sama kiainya di depan. Kalau ada yang bilang ini syirik, saya siap mati. Oh, akhirnya ribut. Karena mungkin oknum tersebut menegur tidak pada waktu dan tempatnya. Soalnya acara sudah berlangsung. Mungkin bagusnya kalau ditegur, yang ditegur mungkin panitianya. Atau ya nggak pas juga, ya, karena sudah terlanjur terjadi acaranya. Begitu. Kalau yang di Jakarta itu, yang dia tegur itu apa ya? Intinya itu semua ini yang saya ceritakan ada di YouTube kalau mau cari-cari. Karena pertama kali saya lihat dua-duanya ini di YouTube. Bahkan satu masuk dalam berita nasional. Ya, ada yang dia tegur, terus itu kan bid'ah. Ada yang kamera tersebar sampai berita nasional. Terus saya buka komennya, isinya itu memang wahabi, wahababi, orang-orang sawah. Tahu orang-orang sawah? Salafi wahabi. Itu isinya. Tapi memang cara itu nggak tepat. Ya, cara seperti itu memang tidak dibenarkan. Karena itu memang cenderung kasar. Ya, menegur orang tidak pada waktu dan tempatnya, tidak hikmah. Apalagi berteriak kepada hadirin itu memang tidak hikmah. Tapi apakah semua salafi begitu? Ya. Malah kalau kita mau adil, coba lihat. Seberapa banyak kejadian salafi mengingkari acaranya orang dalam masjid terus teriak-teriak. Dibandingkan dengan ada kajian salafi didatangin orang-orang terus mereka teriak-teriak. Ya. Pernah dengar misalnya Ustadz Firanda mau datang ke sini, tapi kejadiannya nggak di sini, demonya di sono, di Samarinda. Karena beliau mau ngisi di sana. Ya, kalau orang Balikpapan cenderung heterogen, jadi orang Balikpapan mah nggak ngurus siapa yang datang. Ya, ketika datang Ustadz Yazid kira-kira tahun 2015 ngisi di Islamic Center, ada oknum datang marah-marah bentak-bentak Ustadz Yazid. Terus datang Ustadz Firanda, orang sudah demonya di depan kantor gubernur. Ustadz Firanda mau ke Aceh. Orang sudah demo depan bandara bahkan. Supaya begitu landing suruh pulang lagi. Tapi lewat jalan belakang. Berhasil ngisi 10 menit, 15 menit. Karena di luar sana orang sudah teriak-teriak. Akhirnya merangsek masuk. Membuat keonaran dalam masjid. Salafi berapa banyak yang melakukan seperti itu? Ya. Berapa banyak kajiannya Ustadz Khalid Basalamah diserbu? Berapa banyak Ustadz Syafiq yang diserbu? Berapa banyak Ustadz Yazid, Ustadz Firanda yang kemudian kajiannya dibubarkan orang? Dibandingkan dengan kejadian ada salafi oknum datang ke masjid terus ngambur maulid Nabi? Berapa banyak? Kalau kita mau adil, soal keras dan kasar, malah salafi ini cenderung lebih lembut. Kenapa? Karena bagi mereka ini perbuatan bid'ah, tapi mereka nggak punya kemauan untuk hambur-hambur acaranya orang. Kalau tidak, maka setiap maulid Nabi pasti kita dapat beritanya. Salafi Balikpapan menghambur maulid Nabi di mana?
Salafi Samarinda menghambur di mana? Menghambur ceritanya nanti begitu semua. Tapi ada nggak teman-teman mendapatkan berita-berita demikian?